Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Mulyani, NPM 1931090170, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, kelas 6B, dengan dosen pengampu Erin Nur Maulidia, SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi di masa pandemi. Ada beberapa subpembahasan. Yang pertama, model pendidikan demokratis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai dasar, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, dari akar kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Secara terminologi, sebagaimana disampaikan Sparingga, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih lewat pemilihan bebas. Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri. Karena demokrasi adalah alami dan manusiawi. Ini berarti bahwa penelitian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengakui dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya. Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. 7 butir tersebut adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokratis. Ini juga bersifat umum dalam arti mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen, yaitu kurikulum, materi pendidikan, sarana prasarana, lingkungan siswa, guru dan tenaga pendidikan lainnya, proses pendidikan dan yang lainnya. Bisa juga bersifat khusus, yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut. Misalnya, bagaimana kurikulum atau bahan pembelajaran atau proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, globalisasi pendidikan. Proses globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan global di dalam suatu ruang dan waktu melalui internasionalisasi perdagangan. Internasionalisasi pasar dari produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas budaya yang ditopang oleh jaringan sistem telekomunikasi global yang semakin canggih dan cepat. Intinya dari proses globalisasi yaitu terciptanya suatu jaringan kehidupan yang semakin terintegrasi.
Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam era globalisasi ini, tugas pendidikan khususnya di Indonesia di samping harus menyiapkan manusia yang berkompetisi, tetapi juga harus menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa terutama dari barat. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikannya sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Yang kedua, bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif. Contohnya, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tidak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Yang ketiga, pendidikan masa pandemi, masalah dan progresnya. Di dalam pandemi seperti ini, merupakan wajah baru dalam sistem dunia pendidikan negara Republik Indonesia. Wabah penyakit yang cepat sekali menyebar membuat seluruh pendidikan, interaksi langsung antara manusia dibatasi. Salah satunya pada lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah hingga universitas ditutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah secara online. Hal ini membuat para pelaku pendidikan mendapatkan tantangan baru dalam belajar agar dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Para pelaku pendidikan, khususnya para pengajar, berjuang sekuat mungkin untuk menetapkan dan menciptakan strategi-strategi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Menciptakan strategi yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sangat memberikan pengaruh besar pada semangat para peserta didik dalam dibina dan diarahkan. Berbagai contoh media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu media pembelajaran online. Media pembelajaran online merupakan media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasionalkan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, seperti mengunduh atau mengupload materi. Dalam penggunaan media pembelajaran online, pembelajaran bersifat mandiri dan memiliki interaktivitas tinggi sehingga dapat meningkatkan ingatan. Memberikan pengalaman belajar melalui teks, video, dan animasi yang dibuat sehingga informasi yang akan disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh siswa. Berbagai media pembelajaran online yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagikan materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Dengan Google Classroom, pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal kepada seluruh siswa secara online. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer saat ini.
WhatsApp dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Zoom. Zoom adalah sebuah aplikasi penemuan gratis dengan video dan berbagi layar hingga 100 orang atau lebih. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler. Selanjutnya, media pembelajaran offline. Media pembelajaran offline adalah media yang dapat digunakan secara offline yang dilengkapi dengan alat pengontrol atau navigasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Media ini berjalan secara berurutan dengan alat pengontrol dari pengguna. Presentasi ini dapat berupa compact disc atau CD. Karakteristik menggunakan media pembelajaran offline yaitu materi pembelajaran terpadu. Waktu pembelajaran tetap atau pasti, dikontrol oleh guru, pembelajaran searah atau linear, sumber informasi telah diedit dan teknologi yang digunakan telah dikenal. Kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka langsung seperti inilah yang merupakan menjadi kebiasaan baru yang jauh dari kebiasaan pada umumnya saat virus COVID-19 belum mewabah. Hal ini membuat para pelaku pendidikan mendapatkan tantangan baru dalam belajar agar dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Para pelaku pendidikan, khususnya para pengajar, berjuang sekuat mungkin untuk menetapkan dan menciptakan strategi-strategi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena sekalipun kontak fisik dibatasi, namun pendidikan harus tepat berlanjut. Dalam situasi apapun, sebagai pengajar harus tetap menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1, untuk tetap pendidik, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi anak didiknya. Menciptakan strategi yang kreatif dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sangat memberikan pengaruh besar dalam semangat para peserta didik dalam pembinaan dan diarahkan. Di tengah kondisi harus selalu di rumah, pembelajaran menggunakan media yang tepat serta penyampaian materi yang menarik juga dapat membuat para peserta didik semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang benar juga perlu diperhatikan bagi setiap peserta didik dalam mengenali informasi. Fasilitas internet yang telah memadai seharusnya dapat mempermudah para peserta didik dalam memperoleh ilmu dan menjadi generasi yang maju bagi bangsa. Adapun sebagian peserta didik yang mendapati kendala dalam kegiatan pembelajaran online ini, minimalnya sinyal, karena tinggal di daerah pelosok serta tidak adanya fasilitas gadget untuk belajar menjadikan sebagian peserta didik berusaha keras dalam meraih pendidikan di era digitalisasi pendidikan ini. Saat ini pun pemerintah menyediakan fasilitas kuota gratis untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa kendala. Sejumlah kelurahan pun mengadakan patungan bagi tiap-tiap warganya untuk menyediakan fasilitas WiFi bagi digitalisasi pendidikan. Saat ini pun terdapat istilah guru keliling yang fungsinya untuk berkeliling melayani para peserta didik yang tidak bisa mengakses kegiatan belajar mengajar secara online. Hal ini sebagai bentuk totalitas para pengajar dalam menjalankan amanat tugasnya terhadap terlayaninya peserta didik dalam menunjang pendidikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.